Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta, dimana kondisimu ke depan tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat lebih jelasnya di koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana koneksi cinta ke depannya. Kita lihat, aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatif, dipakai berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Dan kalaupun mungkin sudah terjadi, ya berarti kamu berfokus pada solusi. Oke, kita lihat lagi ya. Sudah ada satu kartu yang keluar. Kita lihat apakah masih ada. Oke, berarti cuma satu ya. Baik, di sini ada Six of Cups. Wow, kamu banyak memberi cinta dan akhirnya ke depan kamu akan banyak juga menerima cinta ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin kondisinya baper, banyak berkorban, dimanfaatkan, terus dihina, dicaci, dimaki, disepelekan, diduakan. Ada pengkhianatan di sini saya lihat dari pasangan masa lalu. Ya, yang mana dia harus memprovidermu, yang mana dia harus melindungi, yang mana dia harus bertanggung jawab, malah dia menyanyiakanmu, menyalahkanmu, bahkan meninggalkanmu. Dan akhirnya saya merasakan energinya kamu bisa menerima itu. Di awal memang tidak, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan dirinya. Tetapi akhirnya kamu sadar bahwa cinta tidak bisa digenggam, cinta gak bisa dipaksakan. Sehingga akhirnya kamu belajar untuk menerima keadaan di mana kamu tahu bahwa ada pertemuan dan pasti juga ada perpisahan. Dan kamu juga tidak bisa menahan dirinya yang tidak ingin bertahan dan berjuang denganmu. Walaupun rasa kecewa itu ada, tetapi kamu akan tetap berjuang sendiri. Kalaupun kamu sudah mempunyai anak, saya merasakan energinya di sini. Ya, kamu berjuang untuk anakmu tanpa embel-embel dirinya yang mana harus ngemis nafkah, harus ngemis balikan, ngemis kasih sayang ya. Jadi ada beberapa yang udah kita nggak bisa menerima kondisi ini, tetapi anak ini kita tetap harus berjuang untuk anak walaupun kondisinya saat ini terpuruk. Jadi kamu dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak tanpa meminta validasi pada siapapun dan menyalahkan siapapun. Saya lihat di sini kamu akhirnya bisa berdamai atau berteman dengan keadaan yang mana kondisinya memang keadaan kondisi sulit ya. Mungkin kamu gak punya kerjaan, ada hutang, ditinggalkan, kamu harus tertatih-tatih ya. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih menikmati aja di mana kesendirian dan penderitaan. Jadi penderitaan pun kamu nikmati. Di mana ada tumbuh rasa keikhlasan aja. Karena kamu tahu bahwa semesta lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Ya.
Dan saya merasakan energinya di sini, walaupun mungkin ada trauma dan luka batin, kamu berharap semoga hubungan di masa lalu bisa baik ya, untuk anak-anak, ataupun mungkin ya sudah kamu mengikhlaskan bahwa dirinya tidak baik untukmu karena tidak memperjuangkanmu, hanya memanfaatkan ataupun malah menyakitimu ya, tidak jujur, playing victim ya. Dan akhirnya kamu melepas itu, di mana hubungan yang nggak jelas. Di sini ada the hangman ya, seolah-olah hubunganmu digantung, nggak jelas nikahnya kapan ya, pacarannya lama nggak nikah-nikah, atau malah dia nikah dengan yang lain, ujung-ujungnya minta balikan ya, tapi juga nggak mau lepas dengan pasangannya. Ataupun triparty, di sini ada yang mau mengajak triparty, kamu nggak bisa, kamu tegas, walaupun mungkin kamu suka dia, walaupun kamu butuh cinta ya, tetapi kamu di sini tidak mau diduakan, tidak mau menyakiti dan tersakiti ya. Di sini ada Six of Pentacles, kamu lebih tenang ya, dan tidak terbuai dengan pesona ataupun bujuk rayunya yang mematikan, karena kamu tahu bahwa dirimu berharga. Dan ya, saya lihat juga ke depan hidupmu lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ya, walaupun bukan dengan dirinya bersamamu. Kamu pun sendiri, ada yang saya lihat di sini memilih sendiri pun bahagia ya, ketimbang bersama tapi drama ya. Dan akhirnya kamu mengikhlaskan orang-orang yang toksik itu, yang mana menghancurkan hidupmu, pergi jauh dari hidupmu untuk ketenanganmu ya. Kamu ingin makan enak, tidur nyenyak, ketimbang bersama mereka pikiran ya nggak jelas, pusing, galau ya. Karena kamu mau mencari seseorang atau mendapatkan seseorang itu yang melindungi, bukan merusak ya. Di sini ada keruntuhan ya, ada tower, kehancuran, yang mana membuatmu tenang, menyayangimu, mencintaimu, bukan penuh drama, bukan pergi suka-suka, datang suka-suka ya. Terus bikin salah suka-suka, datang seenaknya minta maaf suka-suka, tanpa lihat dari dirimu, lihat dari kondisimu, dari situasimu, dari isi hatimu ya. Jadi kamu akan mendapatkan orang yang memang jelas, bukan orang yang gak jelas. Dan kondisi itu akan kamu dapatkan dimana pada saat kamu sudah berdamai ya, dan sudah ibaratkan sudah mati rasa juga ya. Saya rasakan di sini energinya pada saat kamu sudah nggak terlalu kayak percaya cinta sejati itu ada, ataupun mungkin kamu merasa bahwa oke, yang harus bertanggung jawab atas cinta itu adalah diriku sendiri. Jadi banyak yang datang, tetapi kamu kayak macam lepas gitu. Nah ini ya, kayak macam the Eight of Wands, di mana ada angin di sini ya. Kamu ya sudah, kalau dia datang saya genggam, saya pegang, berarti ya saya dapat. Tapi kalau tidak juga ya sudah, biarlah genggaman saya itu saya lepas, supaya saya juga tidak ikut angin puting beliung ini ya, terus ini. Jadi ya sudah, saya lepas juga. Jadi kamu nggak kayak macam ngoyo-ngoyo untuk aku mau cintamu, aku mau sayangmu. Ya sudah, kalau ada yang datang dan dia mau pergi, silahkan ya. Tetapi saya lihat di sini akan datang orang yang akan membuatmu bahagia, datang masuk dalam hidupmu di saat kamu sudah ikhlas, di saat kamu sudah tidak ngoyo-ngoyo mencari si A yang salah, si B yang salah, penghakiman ataupun apapun, bahkan mati rasa akan cinta. Dan ada juga yang saya lihat di sini karena masih ada trauma, orang baik itu malah diabaikan, seolah-olah dia juga ikut serta seperti masa lalumu yang jahat. Jadi kamu kayak macam masih belum bisa menerima akan orang ini. Tetapi ya itu, saya lihat di sini ada orang baik yang mana akan digantikan semesta untukmu, menggantikan mereka yang jahat datang kepadamu. Orang baik ini akan datang untuk memprovidermu, melindungi, menyayangi, mencintai. Sekarang kamu mau menerima dia atau tidak? Karena di sini ada beberapa yang melepaskan. Kenapa? Karena trauma masa lalu masih ada di dalam diri. Sehingga tadi, walaupun orang baik juga, tetapi kelihatan kayak orang jahat. Karena apa? Bayang-bayang orang masa lalu yang jahat itu ada, masih lekat di hatimu. Nah ini, jadi kalau kamu mau menerima orang baru, orang baik, ya harus sembuh dulu. Ya sama seperti kamu mau berjuang untuk cinta, ya kamu harus sembuhkan dulu sakit hatimu, sakit traumamu ya.
Nah di sini jadi ada beberapa yang memilih untuk apa dibilangnya, eh tunggu ya, menunggu waktu, menyembuhkan trauma sambil berteman dulu, melihat dulu situasi dan kondisi, tidak mau gegabah, tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi lebih ke berteman dulu. Jadi nggak mau nanti ujung-ujungnya putus lagi, kamu tuh playboy, kamu tuh playgirl gitu kan. Ya sudah, pokoknya intinya berjalan aja gitu. Ada juga yang saya lihat di sini, kamu lihat kalau dia mau kondo, saya nggak mau. Jadi kamu tidak atau matre ya, perempuan matre kamu nggak mau. Maksudnya kamu akan lihat bibit-bibit bobot dari orang-orang yang akan datang masuk dalam hidupmu. Entah itu sahabat, apalagi pacar mau masuk ke jenjang yang berikut ya. Karena kamu cuman nggak ngapain pacar-pacar habiskan waktu, tenaga, biaya, ujung-ujungnya kamu juga pergi meninggalkanku dari trauma itu ya. Jadi kamu tuh kayak macamnya sudah, kalau kamu hanya mau bermain-main lebih baik nggak usah. Walaupun saya suka kamu, walaupun saya bucin sama kamu. Ya, jadi kamu tegas sehingga orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang tegas. Karena ada juga orang-orang yang mau kondo. Ya, ujung-ujungnya pinjam duit, bantu ini, bantu itu. Ya, kamu tidak haus validasi. Kamu tidak haus atau mengemis cinta. Dan di situ value-mu ada, sehingga kamu akan mendapatkan orang yang tepat yang mana akan memprovidermu, melindungi, memberi, menjaga. Dan sebaliknya, kamu pun sama, akan melindungi, menjaganya. Dimana hubungan yang baik. Jadi jangan takut dengan kamu yang punya trauma. Ingat, orang jahat atau orang yang tidak pantas untukmu, kamu harus jangan genggam, harus lepaskan. Supaya apa? Yang baik atau orang baru itu bisa kamu dapatkan atau bisa kamu terima. Kalau kamu tutup, bagaimana dia mau masuk? Dengan luka batin dari orang yang toksik gitu kan. Jadi bukalah hati, bukalah pikiranmu. Ya, ada beberapa yang saya lihat di sini akhirnya bisa serius, ya, bisa menerima dia apa adanya, dan dia pun serius sama kamu. Jadi ada juga yang datang, dia mau kondo, kamu udah cut. Jadi kamu akan menyeleksi siapa yang pantas masuk dalam hidupmu, entah dari sisi pertemanan ataupun percintaan. Begitupun dari sisi keluarga. Ya, kita keluarga, hubungan keluarga, tapi kalau kamu benalu, ngapain dekat-dekat aku? Di sini kamu tegas. Sehingga akhirnya wibawamu, pesonamu naik. Dan akhirnya apa? Mereka menghormatimu. Mereka tidak berani macam-macam padamu. Dan bahkan orang yang pernah di masa lalu menyakitimu akhirnya malu. Karena apa? Hidupmu lebih baik dari dirinya. Karena ketegasanmu. Dimana kamu gak cengeng, meratapi nasibmu, tidak hancur karena dirinya, malah kamu lebih dari dirinya. Dari sisi keuangan, kesehatan, kamu lebih merawat diri. Dia mau datang kembali tapi kamu berani untuk berkata tidak. Walaupun mungkin kondisinya kamu masih sayang. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini, saya masih sayang tetapi saya nggak bisa menerimamu lagi karena ya tadi trauma dan masa lalu masih teriming-iming, terngiang-ngiang di kepala. Ketimbang saya ingat-ingat terus, ketimbang saya tidak bisa kembali ke kehidupan yang biasa tanpa drama mengingat masa lalu, kayaknya nggak bisa karena ada luka yang sangat dalam yang sudah diberi kamu gitu ya. Jadi kamu menolak karena ada kelakuan-kelakuannya yang tidak pantas dan tidak bisa ditoleransi. Jadi kamu tegas walaupun kamu masih sayang, dan kamu tidak pernah menyalahkan diri sendiri, dan dia akhirnya menyesal. Tetapi kamu lebih fokus ke orang baru ketimbang orang lama yang pernah menyakiti. Dimana kamu tahu bahwa itulah pada saat saya terjatuh, siapa yang membantuku? Itulah orang baik. Tetapi kamu tidak membantuku, kamu mencampakkanku. Berarti semesta menunjukkan karaktermu yang sebenarnya. Dimana ya pada saat saya terjatuh itu, ternyata kamu hanya memanfaatkanku. Nah ini, jadi kamu itu mungkin di awal marah sama Tuhan, sama semesta, dimana kenapa hidupku begini. Tapi pada saat semesta angkat derajatmu, akhirnya kamu sadar bahwa ternyata Tuhan itu baik. Tuhan melindungi, dimana dia membukakan matamu untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya dari topengnya. Nah ini ya, jadi kamu tegas, dan orang-orang jahat akan lengser sendirinya secara energi ataupun secara karena kamu tidak welcome terhadap mereka. Artinya kamu flat aja gitu, tidak marah juga, tapi kayak macam kamu yang menarik diri, dan dia sadar itu
Ya, kamu tidak seperti orang dulu, kamu sudah menjadi pribadi yang baru, yang tegas, dan ya itu tidak bisa dimanipulasi lagi. Dan kamu mengizinkan orang-orang tulus, orang-orang baik masuk dalam hidupmu. Walaupun cuman sedikit. Ketimbang banyak orang, sahabat, keluarga, toksik semua. Apalagi pasangan toksik. Karena hidupmu tidak ingin penuh drama. Nah ini, jadi dari sisi percintaan saya lihat kondisimu akan baik. Ya, kamu tegas bukan arogan atau egois ya, tidak. Tetapi tegas itu adalah bentuk perlindungan dari dirimu. Dan akhirnya karena kamu betul-betul melindungi dirimu, kamu mendapatkan orang yang akan memprovidermu. Karena kamu mencintai dirimu, akhirnya kamu mendapatkan orang yang betul-betul tulus untukmu. Karena pancaran jiwamu akan menarik realitamu. Ya. Dan itu yang akan terjadi. Orang-orang baik dari sisi pertemanan, percintaan, keluarga akan baik kepadamu dari pancaran hatimu. Terutama dari sisi pasangan, pacar, di mana akhirnya mau ke jenjang yang lebih serius, mau bertanggung jawab atas dirimu. Dia lebih penuh dengan kehangatan, kelemah lembutan, ketulusan, kejujuran. Ya. Yang mana selama ini kamu inginkan akhirnya terwujud dari dirinya. Ya. Dimana kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan membuka lembaran baru untuk hidupmu yang lebih baik, ya. Jadi yang trauma-trauma, jangan trauma lama-lama, sembuhkan traumamu karena sudah ada yang akan menanti di depan sana. Orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang mau berjuang untukmu, ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan, kondisi kamu, ya, dimana cinta yang kamu impikan itu akan hadir dalam hidupmu, ya, selama kamu mengizinkannya. Selama kamu mau berdamai dengan masa lalu dan selama kamu mau membuka hati, ya. Karena ada juga yang cinta datang tadi yang saya bilang, tetapi karena dirimu masih trauma, ya otomatis pending dulu. Nanti digantikan dengan yang lain ataukah bagaimana, ya. Intinya seperti gitu. Sekarang semua kan dari pilihan, karena hidup ini adalah pilihan. Dan semoga kamu memilih jalan yang baik, benar untuk hidupmu. Karena pilihanmu mengantarkan nasibmu ke depannya, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, di mana cintamu ke depan akan lebih baik. Orang-orang tulus, orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan masuk dalam hidupmu, di mana kamu akan naik value dan betul-betul mencintai dirimu dan betul-betul menyeleksi siapa saja yang akan datang masuk dalam hidupmu, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dirinya yang akan datang membawa kebahagiaan untukmu, ya. Kita lihat ini pun juga mungkin sudah terjadi, ya. Dia sudah PDKT sama kamu, saya rasakan energinya sini, tapi kamu masih ragu, ya, apakah dia benar-benar mencintaiku. Nah ini, ya, kita lihat dari koneksi inisial, zodiak, kota, dan negara. Kita lihat dulu dari inisialnya. Kita lihat untuk inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf D, huruf C, huruf S, L, Y, M, E, Z, N, J, W, X, B, T, H, R, dan P. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, kita lihat mungkin dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada Virgo, ada Taurus, Sagittarius, Aries, Gemini, Capricorn, Aquarius, dan bintang Leo. Oke, semoga resonate, ya, untuk inisial dan zodiak. Kita lanjut kota. Di sini kota dan negara sama, dimana kalau kota mungkin tempat dia saat ini menetap, ataupun mungkin dia kerja, dia merantau, ya, ataupun mungkin kalau mewakili kampungnya, ya, kotanya gitu, ya. Jadi atau suku, ya, mewakili kotanya. Ataupun apapun, ya, atau kamu bertemu di kota ini gitu. Begitupun negara, ya, bisa dia berasal dari negara itu, ataupun kamu ketemunya di negara
itu, ataupun mungkin dia lagi kerja, merantau, sekolah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, saya mulai dulu dari kota. Ya, ini kota orang-orang yang membawa cinta untukmu. Ya, bisa dia sebagai pasangan ataupun sahabat ataupun apapun, ya. Yang pastinya membawa cinta berarti membawa kebahagiaan untukmu. Oke? Kita lihat di sini dia terwakili di mana ada kota Gorontalo, Manado, Yogyakarta, Samarinda, Mataram, Jambi, Tanjung Selor, Makassar, Bandung, Jakarta, Palembang, Lampung, Banjarbaru, Palangkaraya, Semarang, Seram, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kendari, Jayawijaya, Tanjung Pinang, Ambon, Pekanbaru, Palu, Kupang, Merauke, Sofifi, dan Pontianak. Oke, semoga resonate untuk kota ya. Kita lanjut lagi untuk negara. Ya. Oke, untuk negara kita lihat apakah dia warga negara itu atau ke sekolah di sana, merantau ya, semua kamu yang menentukan aja. Oke, untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan India, Spanyol, Perancis, Singapura, China, Netherlands, Belanda, Amerika, Austria, Meksiko, Thailand, Malaysia, Jepang, Italia, Rusia, Australia, Denmark, Turki, Korea, Amerika, Filipina, Kanada, dan New Zealand. Oke, semoga resonate. Dan terakhir di sini koneksi angka hoki. Angka hoki ini bisa tanggal, bisa nomor A, nomor B, nomor C ya. Kamu menyesuaikan saja. Yang pastinya ini adalah angka hoki. Ya, mau tanggal lahir, mau tanggal jadian nanti, mau tanggal keberuntungan ya, atau apapun ya. Plat nomornya, nomor rumahnya, nomor ininya ya, yang berkaitan dengan dirinya aja ya. Atau kamu susun, siapa tahu di sini ada nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya ya. Kamu yang menentukan. Oke, kita lihat untuk angka hoki yang mana dirinya membawa cinta untukmu. Di mana kamu terkoneksi dengan angka 5. Ada angka 6, 0, 9, 4, 8, dan 7. Oke, jadi itu angka hoki dan juga semuanya dari inisial zodiak, kota, negara, dan angka keberuntunganmu. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.